Di video prediksi soal KSN Fisika SMA 2021 yang ke-6 ini saya akan bahas soal yang berkaitan dengan materi fluida ya, karena banyak sekali komentar dari kalian yang meminta untuk membuat soal prediksi tentang fluida. Nah, fluida itu merupakan salah satu materi yang baru yang diujikan di KSNK tahun 2021 ini. Jika sebelumnya materi fluida itu tidak masuk dalam materi KSNK tingkat kota atau kabupatennya. Oke, kita lihat soalnya. Jarum suntik berisi cairan obat dengan massa jenis yang sama dengan massa jenis air, yaitu 1000 kg per meter kubik. Tabung jarum suntik memiliki luas penampang A sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat dan jarumnya memiliki luas penampang A sama dengan 1,1 kali 10 pangkat minus 8 meter kuadrat. Jika gaya belum diberikan ke jarum suntik, tekanan tekanan di setiap tempat mempunyai besar sama, yaitu 1 atm. Maaf agak typo ya. Jadi maksudnya tekanan di setiap tempat mempunyai besar yang sama, yaitu 1 atm. Suatu gaya F sebesar 2 Newton bekerja pada pendorong membuat cairan obat keluar secara horizontal dari ujung jarum. Tentukan kecepatan cairan obat saat meninggalkan ujung jarum. Jadi ini teman-teman bisa perhatikan di sini ada gaya F, kemudian jarum suntiknya punya dua penampang, yaitu penampang A ini yang besar, A besar, dan penampang A kecil yang ini merupakan ujung jarumnya ya, yang merupakan logam itu ya, dan di sini merupakan plungernya yang berisi cairan obatnya yang ada di sini. Nah, pada saat gaya F ini belum diaplikasikan, tekanan di setiap tempat itu sama, yaitu 1 atm ya. Artinya karena tidak ada beda tekanan, jarumnya tidak cairannya tidak akan mengalir, tidak akan pergi kemana-mana, tetap stay di sini. Kemudian diberikanlah gaya F ke dalam penyuntiknya. Kemudian gara-gara ada gaya F ini, maka cairan obat akan keluar dari ujung jarum ini dengan kecepatan V. Yang diminta dari soal ini adalah teman-teman mencari berapakah kecepatan cairan tersebut. Oke, seperti biasa sebelum kita bahas, teman-teman kerjakan dulu dengan konsep dan pengetahuan yang sudah teman-teman punya. Oke, selamat mengerjakan. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal fluida yang tadi, sebelumnya karena materi fluida adalah materi baru, mungkin banyak di antara teman-teman yang menanyakan nanti apa aja yang keluar ya. Sempat ada juga komentar nanti yang keluar fluida statis atau fluida dinamis. Nah, karena yang dibilang oleh Presnas hanya mekanika fluida, berarti semuanya masuk ya, fluida statis maupun fluida dinamis. Oke, yang teman-teman lihat di layar adalah konsep-konsep atau topik-topik yang berkaitan dengan fluida. Kalau teman-teman pelajari semua ini dengan sisa waktu tinggal 1 hari ini, maka tidak akan cukup ya. Maka saya akan berbagi tips ya, kira-kira apa aja yang perlu dipelajari untuk materi fluida ini. Ya, yang pertama teman-teman harus tahu pressure atau tekanan ya. Konsep tekanan yaitu gaya dibagi luas, kemudian yang kedua teman-teman harus tahu prinsip Bernoulli. Ini berkaitan dengan fluida dinamis ya, atau persamaan Bernoulli. Ya, tidak lain persamaan Bernoulli itu sebenarnya persamaan energi kinetik dan energi potensial yang dinyatakan dalam dimensi tekanan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua harus tahu prinsip Pascal ya. Ini sudah dipelajari sejak SMP ya, bahwa tekanan pada ruang tertutup atau terisolasi, tekanan zat cair pada ruang terisolasi itu sama ya di setiap titik. Kemudian aplikasinya ya pada static fluid pressure atau tekanan pada fluida statis, kemudian pada hidrolik, ini sering jadi soalnya, kemudian pada hydraulic brakes dan contoh-contoh yang lain. Ini yang kedua ya. Jadi definisi tekanan, kemudian prinsip Bernoulli, kemudian prinsip Pascal. Kemudian yang ketiga adalah tentang buoyancy atau gaya apung dan hukum Archimedes atau prinsip Archimedes. Ini juga teman-teman sudah tahu ya. Sejak SMP juga sudah dipelajari. Kemudian materi berikutnya adalah tentang viskositas, tegangan permukaan, serta kapilaritas. Nah, ini materi-materi ini perlu dikuasai dulu sebelum kita mengerjakan soal yang tadi. Jadi bisa direview dulu, masih ada waktu untuk fluida, begitu kira-kira materinya. Nah, ada materi tambahan ya. Saya juga tidak tahu apakah ini dimasukkan atau tidak, tetapi ini cukup menarik kalau misalkan dijadikan sebagai soal, yaitu tentang Poiseuille's law atau hukum Poiseuille. Ya, jadi hukum Poiseuille ini hukum yang menyatakan flow rate pada aliran fluida. Nah, nanti di situ nanti juga akan terbahas atau akan dipelajari tentang Reynolds number atau bilangan Reynolds yang menyatakan nanti suatu alirannya itu bersifat laminar atau bersifat turbulen. Oke, itu tambahan saja jika teman-teman ingin belajar lebih. Tapi
Yang saya lingkari warna merah dan glowing di warna biru itu adalah materi wajibnya. Tapi kalau teman-teman pengen mengupgrade lagi bisa belajar 3 topik itu ya, yang glow-nya itu warna hijau. Oke, itu seputar fluida. Kita lanjut ke pembahasan materinya. Oke, ini dia soalnya. Sekarang kita bahas soal ini. Nah, kita mulai dengan meninjau 2 titik, yaitu di penampang yang besar kita beri nama titik 1 dan di penampang yang kecil kita beri nama titik 2. Karena setelah diberikan gaya, nantinya cairan akan mengalir dari kiri ke kanan ya, sesuai dengan gambar ini. Anggaplah di daerah 1 ini dia akan punya kecepatan V1 dan di daerah 2 akan punya kecepatan V, atau kita sebut dulu ini misalkan V2 ya. V2 itu sama dengan nilai V yang akan kita cari. Maka kalau kita aplikasikan hukum Bernoulli ya, karena ada aliran di sini, kita bisa pakai hukum Bernoulli, yaitu P1 plus setengah rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ya, plus setengah rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Oke, ini adalah persamaan Bernoulli-nya. Kemudian teman-teman lihat ketinggian antara 1 dan 2 itu ya, kalau kita acu pada titik yang sama, misalkan di sini, dia akan punya H yang sama. Artinya faktor yang, ini nggak pakai setengah. Rho GH1, ini Rho GH2 ya, nggak ada setengahnya. Maka komponen yang Rho GH1 ini akan bisa kita cancel, akan bisa kita coret. Kenapa? Karena H1-nya sama dengan H2 ya. Ini bisa kita coret ya, jadi H1 ini ketinggiannya misalkan segini, H2 adalah segini. H1 sama H2 sama. Maka rho GH1 dan rho GH2 bisa kita coret karena rho-nya sama-sama cairan obat di sini. Berarti kita tinggal menyisakan P1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat. Oke, selanjutnya kita lihat cairan mengalir dari kiri ke kanan. Artinya tekanan di kiri lebih gede daripada tekanan di kanan. Jadi kita dapat P1-nya itu lebih gede daripada P2. Kemudian di sebelah kanan penampangnya lebih kecil daripada penampang kedua. Ingat ya, semakin kecil penampang maka aliran fluida di penampang yang kecil lebih besar. Berarti V2-nya lebih besar daripada V1. Ya, karena tekanannya juga lebih kecil ya. Tekanan aliran itu berbanding terbalik dengan kecepatannya. Berarti dengan menggunakan data ini kita bisa susun ulang ya supaya hasilnya positif. P2-nya kita pindah ke kiri. Jadi P1 min P2 sama dengan V1-nya kita pindah ke kanan. Setengah rho dikalikan V2 kuadrat min V1 kuadrat. Ya, karena P1 lebih besar daripada P2 dan V2 lebih besar daripada V1, maka kedua ruas ini akan menghasilkan nilai yang positif semua. Oke, kita simpan dulu ini persamaan 1. Kemudian nilai V2 dan V1 dua-duanya tidak diketahui, tetapi kita bisa mencari hubungan antara V1 dan V2. Kita gunakan persamaan kontinuitas ya. Persamaan kontinuitas. Kontinuitas yang menyatakan bahwa debit di kiri sama dengan debit di kanan. Atau kita bisa langsung tulis dalam ekspresi A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. A1 itu luas penampang 1 yaitu A besar dikali V1 sama dengan A2 luas penampang 2 yaitu A kecil dikali V2. Dari sini kita dapat nilai V1-nya dalam bentuk V2 yaitu A kecil dibagi A besar kali V2. Sebut aja lah ini persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita bisa gabungkan ya, persamaan 1 dan persamaan 2 kita substitusi nilai V1. Maka kita akan dapatkan P1 min P2 P1 min P2 itu sama dengan setengah rho dikalikan dengan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. V1-nya gantikan dengan ini. Jadi A kuadrat dibagi A besar kuadrat dikali V2 kuadrat. Oke, kita rapikan. Nilai P1 min P2 selanjutnya saya akan sebut ini sebagai delta P. Ya, perbedaan tekanannya saja biar lebih simpel. Delta P itu sama dengan setengah dikali rho. V2-nya kita keluarkan. V2 kuadrat dalam kurung. Berarti ini sisa 1 dikurang A kecil kuadrat per A besar kuadrat. Oke. Simpenlah ini persamaan 3 ya. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan. Adanya perbedaan tekanan ya. Ini delta P yang ada di sini itu juga disebabkan karena adanya gaya yang bekerja pada penampang A ini. Ya, berarti beda tekanan juga bisa kita tuliskan. Beda tekanan delta P tidak lain adalah F dibagi dengan A. Ini persamaan 4.
Jadi beda tekanannya juga bernilai gaya dibagi dengan penampang di mana gaya itu bekerja, yaitu A besar di sini. Berarti dari persamaan 3 dan 4 kan sama-sama delta P tuh. Maka bisa kita samain antara persamaan 3 dan persamaan 4. Jadi kita akan dapatkan ya persamaan 4 kita sama dengankan persamaan 3 karena sama-sama delta P. Kita akan dapat F per A itu sama dengan setengah dikali rho dikali V2 kuadrat dikali 1 min A kecil kuadrat per A besar kuadrat. Oke, dari sini sudah dapatlah nilai V2-nya ya. Kita susun ulang ini V2-nya kita taruh di sini sendiri. V2 kuadrat akan sama dengan, oke, yang di ruas kirinya berarti ini 2-nya naik ke atas jadi 2F. Kemudian rho-nya akan turun ke bawah jadi rho dikali A. Kemudian yang dalam kurung akan turun ke sini. 1 min A kecil kuadrat dibagi A besar kuadrat. Oke, semua besaran di ruas kiri sudah diketahui di soal ya. Berarti kita bisa mencari nilai V2-nya. Tinggal kita akarkan saja. V2 sama dengan akar dari 2F. 2 dikali 2. Karena F-nya 2 kan. Dibagi dengan rho. Rho-nya itu 1000 karena rho air. 1000 dikali dengan A besarnya itu tadi adalah 2,5 kali 10 pangkat min 5. Jadi ini 2,5 dikali 10 pangkat negatif 5. Kemudian dikali yang di dalam kurung. Oke, kita tulis tersendiri. Dalam kurung itu 1 dikurang. Oke, disama pecahannya A kecil kuadrat. A kecil itu 1 kali 10 pangkat min 8. Dikuadratkan berarti 1 kali 10 pangkat minus 16. Dibagi A besar kuadrat. A besar kuadrat adalah 2,5 kali 10 pangkat min 5 dikuadratkan ya. Atau 6,25 kali 10 pangkat minus 10. Oke, nanti teman-teman bisa hitung. Nah, ini adalah ekspresi kalau kita nyatakan secara numeris atau angka-angkanya. Nah, sekarang tinggal pekerjaan kalkulator ya. Silakan ini dihitung. Nah, hasil perhitungan saya ini akan menemukan hasil bahwa V2-nya bernilai 12,65 meter per sekon. Oke, nanti di jawaban tinggal diinput satu angka di belakang koma ya. Jadi 12,7 atau 12,6 ya. Saya kurang tahu untuk aturan pembulatan 5 kemarin bagaimana. Apakah tetap naik atau mengikuti aturan yang sebagaimana dipakai. Nanti silakan teman-teman cari informasi tentang pembulatan kalau di belakang angka yang di belakang itu angka 5. Oke, cukup sekian dulu video fluida ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa memberikan gambaran ke teman-teman yang sedang mempersiapkan KSN tahun 2021 ini. Oke, tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya.